Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat sidang kuliah subuh Masjid Al-Ittihad yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada subuh ini saya bisa hadir karena jadwal itu terlambat sampai kepada saya. Tutur saya minta, tidak tahu saya waktunya sudah terlewat satu kali, ya. Jadi jangan bapak berdosa kepada saya. Namu yang ambil kalau kamu nak komen kan terlambat tiba. Sesuatu yang malamnya pun dempet dengan Nurul Iman Kloter 1. Jadi harap dimaklumi saja. Salawat dan salam Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita pada subuh ini adalah pembahasan surah Al-Ahzab ayat 35. Itu yang mau kita uraikan. Surat Al-Ahzab ayat 35 ini asbabun nuzulnya adalah sehubungan dengan pertanyaan istri Nabi bernama Ummu Salamah yang bertanya kepada Nabi, apa deh yang laki kau jalan nado dan kurang apa semayang kau laki itu sabu kami tidak tersabu kan. Jadi berbeza dia hukum kau laki itu sabu ini. Nah itulah sehubungan dengan itulah turun ayat surah Al-Ahzab ayat 35 yang intinya ada kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Walaupun setara tetapi berbeda. Di masjid itu kalau masih ada laki-laki produksi tidak bisa jadi imam lah, ya. Kecuali perempuan sama-sama perempuan saja. Bahkan ada jamaah yang WA saya, Buya, dan ada PP masjid dan semayang jamaah dia jamaah di rumah, tarawih di rumah. Apakah saya boleh mengimami ibu saya? Boleh. Apakah saya menguatkan bacaannya? Sangi Allah. Saya jawab, kalau tidak ada laki-laki satu orang pun di rumah itu silakan dikuatkan. Tetapi kalau masih ada laki-laki pemilik pun di rumah, silakan saja. Nah, begitu. Jadi laki-laki dan perempuan itu hukum asalnya memiliki kesamaan dalam beribadah. Ya. Maka kajian di dalam surah Al-Ahzab ini ada 10 macam sifat utama bagi hamba Allah ini yang akan mendapatkan ampunan Allah, akan mendapatkan surga Allah. 10 macam. Waktu mulai ini surga Pak. Bapak sudah, dia tuh sudah sodok. Tengok situasi dia kadang sampai kode. Baik, kita mulai. Jadi kalau awak nak mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surga Allah, ada 10 caranya. Yang pertama adalah innal muslimina wal muslimat, laki-laki dan perempuan yang tunduk kepada aturan Islam. Ini banyak kok isi alam.
Oh, agama Islam. Saya enggak. Puasa enggak juga. Kenapa Islam seperti itu? Makanya didahulukan Islam dan iman. Setiap orang Islam belum tentu beriman. Setiap orang beriman pasti Islam. Yang tadi itu lah, banyak Islam abangan, Islam KTP, Islam tidak punya ilmu tentang keislamannya. Maka Allah sudah mengajarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Diatur sesuatu di agama. Makan pun diatur. Makan, minum, berkeluarga semuanya diatur. Inilah dialih kan. Jalanlah dialih dengan lalu. Cupaklah ditutupan pengalih. Apa maknanya? Dulu boleh lo makan pakai jambu, pakai dulang. Ini latang di Inggris, tang di Prancis lah. Pernah mau hidangan Prancis. Awak tak tamu ya sedia berapa? Malu. Awak tak tamu dia tidak tahu tamu malu. Itu masalah ya. Jadi Islam diatur semuanya, makan begini, minum begini, diatur. Cuman kita sendiri yang tidak memahaminya. Jadi untuk Islam itu perlu ilmu. Kalau tidak ada ilmu dah, kok sangko kambing tinggi, senang pengalaman awak dan pendek. Kalau kita kurang ilmu, akan suka menyalah-nyalahkan orang. Coba. Ciri-ciri orang yang kurang ilmu suka menyalah-nyalahkan orang. Ada kawan pokok tuh PGA, pokok tuh S1 tuh ya sukalah nyalah-nyalahkan orang. Setelah sampai ke perguruan tinggi S3, buat tamat dapet kita ini. Oh ternyata memang innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Jadi syarat nak pertama nak mendapat ampunan Allah, patut tunduk dan taat kepada aturan Islam. Bapak Ibu sekalian, kita jadi aneh Indonesia. Islam yang paling banyak nomor 1 di dunia adalah Indonesia. Tapi hukum yang berlaku bukan hukum Islam. Kan terjadi tanda tanya. Umat Islam terbesar di seluruh dunia adalah Islam Indonesia. Hukum yang dipakai bukan hukum Islam. Bapak bisa jawab sendiri apa maksud saya. Tunduk dan patuh kepada ajaran Islam. Yang kedua, wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki dan perempuan yang membenarkan ajaran Allah dan Rasul tadi. Iman, ikuti menjadi masalah waktu begini. Iman awak banyak, iman telu ayam, pantang telontung pecah. Iman awak banyak, iman sayu bayam, pagi diboli lelalu lagi, lelayu. Kau nak ayam dan selemo. Kau nak puasa nak makan hari. Nggak ada alasan itu, Pak. Aku nak puasa nak makan hari. Nggak alasan itu. Nggak ada alasannya orang nggak puasa karena nak makan hari, nggak ada. Ya. Yang ngomong ayah orang pula, ayah ulang. Nah, iman,
laki-laki dan perempuan yang beriman. Yang ketiga, wal qanitina wal qanitat, laki-laki dan perempuan yang benar atau jujur. Ngikutin masalah negara waktu kejujuran betul barang langka. Kita lihat bagaimana KPK setiap saat OTT, korupsi di sini, korupsi di sini. Apa agama Islam? Korupsi jalan terus. Ada orang yang pintar tapi tidak benar. Ayo. Ada orang yang kurang pintar tapi benar. Lumayan. Biarlah tidak cadik-cadik Allah, tapi benar. Ia hebatnya apa? Dia pintar dan benar. Seperti model-model Habibie, pintar, jenius, benar. Yang berbahaya apa? Dia tidak pintar, tidak pula benar. Kau tu mau ngacau, ya le, tahu, ini orang ngacau tu dek. Jadi kalau awak milih pemimpin, anak cakap apa nak tu? Ada orang cadik hebat tapi tidak benar. Itu apa? Ada orang tak cadik benar tapi benar. Yang paling ancak yang cakap dia pintar dan benar. So kalau tak pintar dia jujur orang jawab. Dipuji-puji di negara lain ada iya, lu tahu kata lu mau ikut. Dah. Kita harus pintar, pemimpin kita harus pintar, jenius, benar dan benar. Ini banyak ini Pak, mencela orang berbahaya di akhir zaman sekarang ini. Di nak selama ini kau baca lui mengatur, ikut apa yang ini. Saya singkat-singkat aja biar selesai seluruhnya. Satu, Islam, tunduk kepada aturan Islam. Yang kedua, beriman. Tiga, patuh. Yang ketiga apa? Salah yang tiga tadi buat saya lihat. Yang ketiga adalah wal qanitina wal qanitat, laki-laki dan perempuan yang taat. Salah tadi itu. Taat. Taat itu kok taatnya adalah taat terus menerus. Ada orang taat belum puasa taatnya. Sebelum puasa itu saja tahu ini Pak. Habis puasa, kira-kira itu nak kamu orang. Ada begitu Pak. Kalau belum puasa, tak kayak gobo-gobo ada saja. Gobo-gobo lah nak puasa, nak kamai le, tu nak kamu. Laki-laki dan perempuan yang taat. Baru yang keempat tadi, laki-laki dan perempuan yang jujur. Wassadiqina wassadiqat, laki-laki dan perempuan yang jujur. Itu yang tadi. Ulang balik. Pertama Islam, kedua beriman, ketiga taat, patuh, yang keempat jujur. Yang kelima, wassabirina wassabirat, laki-laki dan perempuan yang sabar. Coba Bapak Ibu, saya kasih PR, saya kasih pertanyaan. Ada sabar, ada sabir, ada sabur. Apa bedanya? Ada sabar, ada sabir, ada sabur. Apa bedanya? 1 miliar. Panas. Apa bedanya? Sabar, sabir, sabur. Tambah lagi ilmu kita. Hah? Jawab. Jawab aja ya. Kamu suruh ya, kamu pikir. Sabar adalah level awal berapa? Kaku ada kalau tahun nak bangin bisa dari menahan. Level yang rendah, level menengah, sabir. Tapi tekanan juga nak malik nanti langsung.
Nang kolbu ko ada yung keinginan nak membalik, nanti langsung. Yang ketiga sabur, buat paling hebat. Dia enggak. Yang sabur ini adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Air tuba dia balas dengan air susu. Itu sabur. Itu yang dilakukan dalam diri Muhammad SAW. Ketika Hamzah ditombak oleh Wahsy, jantung hatinya digoreng. Ketika penaklukan kota Mekah, apa kata pengikut-pengikut Nabi? Hadza yaumul mulhamah. Hari ini hari balas dendam. Tidak, kata Nabi, tidak. Hadza yaumul marhamah. Hari ini adalah hari berkasih sayang, hari memaafkan. Tidak. Lupakan keburukan orang masa lalu, lupakan. Padahal Pak sendiri digoreng, jantung hati di Wahsy digoreng, ditembak, digoreng. Coba awak tahan awak itu dulu. Utang darah ada darahnya. Ada. Kalau soalnya mati dulu ini. Kok cina kok potong balik itu itu. Dulu le. Tuh ada soal dulu le. Saya sudah kena yang seperti itu tuh Pak, yang sabur tuh. Saya dicaci maki, dihina, tapi ketika orang itu meninggal, saya yang jadi imamnya. Jadi imamnya. Itu yang diterima oleh Buya Hamka almarhum. Dimasukkan ke dalam penjara, tahanan politik. Ketika sakit, Pak Soekarno berpesan, nanti yang akan menjadi imam saya meninggal nanti adalah Buya Hamka. Maukah Buya Hamka? Mau. Itulah dia sabur. Alarm. Ini sudah 17 menit Pak, sudah lewat sampai sore. Gitu. Jadi apa? Ada sabar, ada sabir, ada sabur. Yang sabur adalah yang paling tinggi derajatnya. Tak tekan, nang balik dulu. Kau bahagia kan? Bahagia kan sabur. Maka supaya awak sabar, banyak banyaklah membaca Asmaul Husna. Ya sabur, ya sabur, ya sabur. Ya Allah yang maha sabar. Allah tuh maha sabar menengok hambanya yang begitu ingkar kepadanya. Jadi pertama Islam, kedua beriman, ketiga patuh, keempat jujur, yang kelima adalah salat. Yang keenam, wal khashiina wal khashi'at, laki-laki dan perempuan yang merendahkan hatinya, tidak sombong. Ini ada dua pengertian khusyuk di sini Pak. Ada yang mengatakan ulama kita khasyi di sini khusyuk itu rendah hati. Ada yang mengatakan khusyuk di sini tentang salatnya. Salatnya khusyuk. Ayat yang menjadi salat khusyuk sehingga seorang datang ke masjid salat ditegur oleh Nabi, ulang salatmu, ulang. Salatlah sekali lagi, ulang salatmu, ulang sekali lagi. 3 kali berturut-turut, ulang salatmu. Nggak bisa ada dari Rasulullah aja itu bisa adanya. Di antara kuncinya adalah tumaknina. Berhenti sebentar, jangan berbulut-bulut. Kalau Bapak nengok orang yang sholat tarawih 23 7 menit selesai, la ilaha illallah. Itu bagaimana Pak?
tumaninanya itu di mana? Mau ngilir sabun apa? Mau ngilir sabun itu bisa sabun-sabun. Itulah sholat tercepat di Indonesia, seluruh dunia ini nomor 1 Indonesia. Sholat tarawih tercepat 23 rakaat 7 menit. Yang kedua, tidak ada tumaninahnya. Maka dalam hidup ini jangan sombong, ya, jangan sombong. Jadi khusyuk di sini ada 2 pengertian. Pertama, khusyuk dalam sholat, dan yang kedua, khusyuk arti merendahkan diri kita di hadapan Allah. Jangan sombong. Apa gunanya kita sombong? Apa yang mau kita sombongkan? Tidak ada. Jadi awak lihat saja berawak le. Kayu awak lihat kayu berawak le. Anca awak hanya lancar berawak. Jadi itu kuno mengaji. Ini nyampe kita sana punya sombong tibu sombong aja. Orang bisa sombong karena kaya. Kalau kaya tibu aja sombong. Orang bisa sombong karena dia alim. Alim. Cendawa aja banget. Cendawa jadi alim. Bisa sombong. Orang bisa sombong karena dia orang kuat. Pengikutnya banyak. Sombong. Sampai di mana? Kalau betul kata ada berayu. Iya. Khusyuk ya. Nak apa lagi bang? 7 lagi. Yang ke-7 adalah wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Ikuti yang paling apa? Yang paling hebatnya lagi di bulan Ramadan ini, afdhalus shadaqah shadaqah fi Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Jadi sedekah itu yang paling baik adalah biar banyak asal ikhlas. Ya. Biar banyak asal ikhlas. Kalau bisa dirahasiakan. Jangan tahu orang apa yang disedekahkan. Ada saya berjumpa dengan seorang ustaz, dibawa oleh orang pergi umroh. Saya bercerita di sholat itu. Dibawa dia orang pergi umroh. Nak nantu dia siapa nak umrohnya? 2 orang yang dibawa oleh orang yang tadi itu orang dermawan yang soleh. Dia tidak mau disebutkan namanya. Dikasih ongkos kepada travel, bawa orang berdua ini. Yang berdua adalah hamba pilihan. 1 imam masjid tanpa gaji. Allah yang bayar gaji rupanya. Yang kedua adalah orang yang selalu memandikan jenazah. Ulang kampung tu kalau nak bagi produksi, akak tu dia boleh. Nangi kali dia tak pernah mau mendapat beritanya pergi makan. Tak bayang dia yang masuk bisa lebih ke Makkah umrah. Siapa yang mengumrahkan? Orang-orang kaya yang dermawan tadi. Tahu kan aneh. Akan ada harapan ada ya. Entah dia ini sebenarnya membawa soal Makkah setan umrah. Siapalah. Jadi bersedekah itu jangan ragu dan jangan pula ria. Itu makanya dia disembunyikan ya Pak. Maka zaman dahulu orang bersedekah di bulan puasa itu dengan cara apa? Membawa orang berbuka. Dibuka. Siapa yang dibawa? 1 anak yatim, 2 fakir miskin, 3 alim ulama, ke-4 nini mama, tokoh masyarakat kumpul buka.
Sesuai dengan hadis Nabi itu, siapa yang membawa orang berbuka puasa di bulan puasa ini, dia mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang puasa tersebut. Limo, gak bisa kok limo lu ti palo dapat di situ. Nah, tangkik palo kon puasa. Abi di palo puasa kami menyok kebuyan enggak. Oleh karena itu, selama bulan Ramadan dan di luar Ramadan, mari kita gerakkan untuk selalu bersedekah. Yang boleh? Ke-8. Was-shaimina was-shaimat, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunat. Nah, jadi kalau puasa wajib, ialah sesuatu awak puasa. Kenapa Nabi itu jarang sakit? Dalam riwayat 2 kali sakit. 2 kali sakit. Itu pun sakit yang disebabkan pernah dia diracun oleh orang Yahudi. Yahudi ini jahat, Pak. Begini jahatnya. Putramu Yahudi binatang bukan loh. Ini lo ngatur-ngatur negara orang itu setan itu dulu. Iya. Masa itu yang disebut dalam Al-Quran itu sudah dikasih tahu oleh Allah SWT. Dikasih racun lah Nabi waktu itu, dimasukkan ke dalam sup kaki kambing. Nah, terlambat malaikat Jibril ngasih tahu. Lalu Nabi berdua makan dong, kawan Nabi itu tewas, kawannya tewas. Dia Nabi memakan buah kurma 7 buah. Jadi ternyata, tapi kurma itu Pak yang berderah-derah, yang berderah-derah. Kurma ajwa yang berderah-derah, nataso, kocok-kocok tuh makan itu. Jadi kalau Bapak, tapi kalau ke awak kan ada buat pada dawa, kita sampai pada dawa komen. Abi di jalan pada dawa, si tadi ya bisa makan pada dawa. Ya, tawar, tapi masih terasa di kerongkongan Nabi gatalnya. Sakit yang kedua adalah ketika akan menghembuskan nafas terakhir. Sakit itu yang membawa dia meninggal dunia. Apa rahasianya? Puasa. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam sebulan itu, 13, 14, 15. Nah, itu. Jadi rajin melaksanakan puasa maupun puasa wajib dan puasa sunat. Yang ke-9, wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki dan perempuan yang suka memelihara kehormatan diri. Nah, jago diri. Ini sebanyak-banyak orang pedusi menjual diri. Tergantung awak iman awak leh. Mampukah kita menahan diri kita itu? Ya, maka orang di sekolah waktu dinas dulu saya sampaikan, anak-anak, laki-laki itu sama dengan durian, perempuan sama dengan mentimun. Kalau durian jatuh ke mentimun, mana nak jauh? Hancur timun no. Kalau mentimun yang jatuh ke durian, sebelum kok mentimun yo. Hati-hati. Nah, maka awak yang nahu anak gadis, hati-hati. Ini kadang-kadang anak gadis pulau berjalan macam lagi. Saya ada pergi tarawih, pergi ceramah. Tengok orang kelompok yang berusi-berusi, kota-kota ompik ya, baru-baru puber mencari lagi menunggu di jembatan. La ilaha illallah. Bukan sampai tarawih yang disuruh mencari lagi. La ilaha illallah. Iko PR kita orang tua. Mari kita jaga dengan baik, jaga kehormatan diri, jangan sampai 3.000.
Terakhir yang ke-10, wazakirinallaha katsiran wazakirat, laki-laki dan perempuan yang suka berzikir, yang rajin berzikir. Angkat ya. Ketika sudah sampai azan subuh menjelang iqamat, ada kesempatan Bapak Ibu baca zikirnya para malaikat, zikirnya pemuda rezeki. Apa bacaannya sama Ustaz? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim, astaghfirullah mi'ata marrah, 1 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim, astaghfirullah, 1 kali. Tak sempat Ustaz. Sudah salat subuh boleh. Ketika Bapak menunggu salat subuh, baca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kalau yang bacanya Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin, kumpul aja dulu 99. Baru yang terakhirnya baru Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Lah sampai 99. Yang ke-100-nya baru sambung yang tadi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Di ujung ayat Allah katakan a'addallahu maghfiratan wa ajran azima. Orang-orang yang 10 golongan tadi kata Allah, Allah janjikan ampunan wa ajran azim. Ini ajran itu adalah surga, balasannya adalah surga. 10 kata ya, wa ajran azim. Ini aja kuliah subuh kita pada hari ini. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan 24 jam di bulan Ramadan itu seluruhnya adalah waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Istimewanya ketika berbuka puasa dan ketika sahur. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya karim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassyu'ana wa kullu ibadatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami jemaah Masjid Al-Ittihad ini bermunajat kepadamu ya Allah. Sehatkan semua kami ini ya Allah. Sehatkan seluruh jemaah kami yang hadir pada subuh ini ya Allah. Sehatkan keluarganya ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassyu'ana wa kullu ibadatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dhurris shiqaq wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.